Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di GKB Philadelphia Shining Kids. Baik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu yang telah kami terima di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh memberi kesempatan bagi kami untuk boleh datang kepada Tuhan. Terlebih-lebih juga khususnya untuk anak sekolah minggu saat ini, kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Jangan lupa berdiri adik-adik. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak berharap semuanya sehat-sehat ya, dan tetap semangat untuk dengarkan firman Tuhan pagi hari ini ya. Oke, nah sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan dengarkan Kak Santi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami, supaya firman-Mu kami dengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami melakukannya.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus pasalnya yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 25 sampai ayatnya yang ke-41. Ambil Alkitabnya dulu ya, biar nanti kalau Kak Santi baca, adik-adik bisa lihat di situ. Nah, Markus pasal yang keempat ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Kak Santi akan membacakannya dan adik-adik dibaca juga ya. Nah, di bawah perikop angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan banyak orang itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak mengebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di putiran di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik, Kak Santi akan memberikan satu judul untuk kita renungkan bersama-sama di hari ini, yaitu tetap percaya pada pertolongan Tuhan walau di tengah badai. Nah, suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar di samping Danau Galilea bersama dengan murid-muridnya. Dan banyak orang datang untuk mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan. Ketika banyak orang sudah datang untuk mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus naik di salah satu perahu dan Dia mulai mengajar karena banyak sekali orang dan orang lain tidak melihat Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Akhirnya Tuhan Yesus naik di dalam perahu supaya orang-orang bisa melihat Dia ketika Dia mengajar. Dan ketika Dia sudah mengajar banyak orang ini, dikatakan bahwa hari sudah sore atau sudah petang. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ayo kita pergi ke tempat yang lain." Akhirnya mereka menyiapkan perahu dan mereka mulai menaiki perahu itu bersama dengan Tuhan Yesus, dan juga ada perahu-perahu yang lain juga mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka berjalan dan akhirnya dalam perjalanan itu ada sesuatu yang sangat mengagetkan. Apa itu? Tiba-tiba ada angin yang begitu kencang dan juga ada ombak yang begitu besar menyebur masuk ke dalam perahu mereka. Waktu ada angin yang begitu kencang, murid-murid Tuhan Yesus itu sangat ketakutan. Mereka berteriak-teriak, "Tolong, kita sudah mati ini, tolong." Mereka berteriak-teriak. Tapi waktu itu Tuhan Yesus di mana dong? Nah, Tuhan Yesus waktu itu tidur. Dia tidur loh. Akhirnya murid-muridnya itu dengan sangat ketakutan, mereka berteriak terus-menerus. Akhirnya mereka berteriak dan mereka meminta pertolongan pada Tuhan Yesus. Mereka berteriak lagi, "Tuhan Yesus, tolong! Tuhan Yesus, tolong! Kita binasa! Kita akan mati nih! Tolong!" Akhirnya Tuhan Yesus bangun. Dia
mengatakan pada angin itu, "Diam, tenanglah." Akhirnya tiba-tiba angin itu tenang dan danau itu juga tenang sekali. Nah, adik-adik, kita jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ketika menghadapi masalah, mereka bukan percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka malah teriak-teriak. Mereka malah teriak-teriak, "Aduh, gimana ini? Gimana ya? Kok bisa begini ya?" Padahal setiap hari mereka itu selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau pergi mengajar dimanapun, mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mujizat, mau menyembuhkan banyak orang, memberi makan 5.000 orang, mereka juga tahu. Tapi di saat mereka kena masalah dengan angin ribut itu, mereka bukan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup menolong mereka dari angin yang kencang dan badai yang begitu dahsyat. Tapi mereka malah takut. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan pada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya sama aku? Kok kamu takali?" Akhirnya mereka kaget. Mereka bilang, "Siapa sih orang ini ya? Kok angin dan danau pun taat sama dia?" Nah, adik-adik, kita jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus, tapi kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Seperti tadi, Tuhan Yesus bangun dan membuat danau itu dan menjadi tenang, dan angin itu juga menjadi tenang. Karena kenapa? Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu untuk menolong kita. Nah, kalau misalkan adik-adik sakit ataupun orang tua sakit, jangan pernah takut seperti murid-murid Tuhan Yesus, tapi harus percaya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Intinya percaya sama Tuhan Yesus, karena Dia mampu menyembuhkan dan Dia juga mampu menolong. Nah, satu lagi, kalau misalkan adik-adik itu belajarnya sulit, ujiannya sulit, percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Nah, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi ya. Lipat tangannya lagi, tutup mata, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tetap percaya walaupun kami di tengah-tengah masalah dan kami tidak bisa hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sahabat kami, Engkau adalah penolong kami dan penyembuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.